Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kecelakaan beruntun akibatkan 2 orang meninggal dunia. Jajaran Satlantas Polresta Bandar Lampung mengungkap identitas pengemudi truk kontainer yang menyebabkan kecelakaan di turunan PJR Jalan Insinyur Sutami Sukabumi Bandar Lampung. Truk dengan plat nomor kendaraan K8092OB dikemudikan oleh seorang pria yang diketahui bernama Kamto, berusia 55 tahun, merupakan warga Tanjung Sari Natar, Lampung Selatan. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP M. Rohmawan menyatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap sopir truk tersebut. Rohmawan menyebut kondisi sopir hanya mengalami luka ringan di tangan dan sekitar wajah. Untuk penyebab kecelakaan, sambung Rohmawan, kemungkinan dikarenakan rem truk bermuatan udang tersebut mengalami remblong, sehingga sopir tidak dapat mengendalikan laju kendaraan dari arah Tanjung Bintang menuju Jalan Soekarno-Hatta. Selanjutnya, truk sedang menuruni jalan tersebut menabrak sekitar 7 kendaraan yang ada di depannya, yakni Honda Beat dengan nomor polisi BE2361AVI, Yamaha Jupiter MX, nomor polisi BE3738YK, Yamaha Mio nomor polisi BE5969HR, Honda Vario dengan nomor polisi BE5042UP, Honda Beat tanpa plat, Suzuki Spin dengan nomor polisi BE4324DW, serta 1 unit kendaraan roda 4 yakni Toyota Etios dengan plat nomor polisi BE1297UR. Rohmawan menjelaskan kecelakaan tersebut menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Korban yang meninggal dunia yakni Nur Aini berusia 23 tahun, merupakan warga Jalan Teluk Ambon, Gang Planes, Panjang, Bandar Lampung. Korban berboncengan dengan orang tuanya mengendarai Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BE3738YK. Sedangkan korban berikutnya bernama Rio Wicaksono, berusia 29 tahun, warga Waikandis, Waihalim, Bandar Lampung. Korban diketahui mengendarai motor Honda Beat dengan nomor polisi BE2301AFI. Kedua korban diduga tewas di tempat kejadian perkara karena mengalami luka berat. Rohmawan menyatakan 6 orang korban lainnya hanya mengalami luka ringan karena lecet dan memar di sejumlah bagian tubuh. Saat ini barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah diamankan di unit Laka Satlantas Polresta Bandar Lampung. Berita selanjutnya, gempa bumi sebesar 5,4 skala Richter terjadi di Tanggamus. Terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5,4 magnitudo dengan kedalaman 10 km berlokasi di 100 km barat daya Tanggamus pada pada Selasa 31 Mei 2022 pukul 14:10 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lampung, Kukuh Ribudianto menjelaskan, gempa tersebut dirasakan oleh masyarakat yang berada di Kota Agung Tanggamus, Pesawaran, Liwa Lampung Barat, Lembong Pesisir Barat, dan Pringsewu. Selain itu juga dirasakan oleh warga luar Lampung yang tinggal di Bengkulu dan Oku Selatan. Sumber gempanya ada di barat daya ujung pematang sawah Tanggamus, ungkap saat dikonfirmasi tribunlampung.co.id melalui sambungan telepon. Potensi gempa seperti ini menurutnya dapat terjadi sewaktu-waktu dan tidak dapat diprediksi. Sementara untuk di daratan, potensi gempa berada di Tanggamus sampai ke Lampung Barat. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk terus waspada terhadap potensi gempa yang dapat terjadi kapan saja.
Masyarakat yang sudah tahu tinggal di daerah rawan harus memperhatikan bangunan-bangunannya harus tahan gempa. Selain itu, waspada kemungkinan terjadinya longsor atau tidaknya, rawan tsunami atau tidaknya. Sejumlah warga merasakan guncangan meski tidak terlalu besar. Berita selanjutnya, harga cabai di Mesuji tembus harga Rp80.000 per kilogram. Semakin pedas, harga cabai rawit di sejumlah pasar di Kabupaten Mesuji meroket hingga di angka Rp80.000 per kilogram pada Selasa 31 Mei 2022. Ayu, salah satu pedagang sayuran di Pasar Simpang Pematang mengatakan, naiknya harga cabai di Kabupaten Mesuji hingga di angka Rp80.000 per kilogram belum lama terjadi. Selain cabai rawit, pedagang tersebut juga mengaku untuk cabai rawit merah mengalami kenaikan harga yang sama, yakni mencapai Rp80.000 per kilogram. Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu pedagang di Pasar Brabasan Yati. Menurutnya, meroketnya harga cabai rawit mencapai Rp80.000 per kilogram belum lama ini terjadi. Kemudian, katanya selain harga cabai rawit, harga cabai merah juga mengalami kenaikan harga yang sama, yakni di angka Rp80.000 per kilogram. Selain cabai, telur ayam juga naik harganya. Dari minggu lalu sampai saat ini belum turun, yakni per karpet dibanderol dengan harga Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, berdasarkan data dari Bagian Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten, harga cabai rawit per 31 Mei 2022 mencapai Rp80.000 per kilogram di Pasar Brabasan. Kemudian untuk di Pasar Simpang Pematang, harga cabai rawit per kilogramnya mencapai Rp70.000. Sedangkan berdasarkan data harga rata-rata komoditas pangan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mesuji, untuk harga cabai rawit mencapai Rp41.714 per kilogram. Sedangkan untuk cabai merah besar mencapai Rp47.000 per kilogram dan harga tersebut didapat per 27 Mei 2022. Berita selanjutnya, mantan pejabat PTPN 7 jadi tersangka dugaan korupsi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung menetapkan mantan pejabat PTPN 7 sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Tersangka yang belum diungkap identitasnya ini diduga merugikan negara mencapai Rp5 miliar. Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Lampung AKBP Alsyahendra mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya memeriksa sejumlah saksi. Berlanjut dengan gelar perkara. Dengan menetapkan satu orang sebagai tersangka, hasil dari gelar perkara disimpulkan ada satu orang yang memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka. Kendati demikian, pihaknya belum dapat membeberkan identitas tersangka, termasuk detail perkara dugaan korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Dari informasi yang diperoleh, tersangka disebut-sebut pernah menjabat sebagai direktur di PTPN 7. Alsyahendra menambahkan, perkara tersebut sebelumnya ditangani oleh Polresta Bandar Lampung, namun diambil alih oleh Polda Lampung sejak September 2021 lalu. Diketahui dugaan korupsi di PTPN 7 ini terjadi pada tahun anggaran 2016. Dugaan korupsi terkait pengaturan lelang tender pengadaan unit crane. Dalam pengadaan barang tersebut diduga terjadi markup anggaran. Bahkan Alsyahendra mengaku hasil audit dalam perkara tersebut sudah diketahui. Berita selanjutnya, 2 pelaku penjambretan ponsel di Pringsewu ditangkap. Polsek Gadingrejo Pringsewu mengamankan pelaku penjambretan terhadap seorang remaja putri. Kedua pelaku diamankan kurang dari 1 jam setelah melakukan aksi penjambretan terhadap perempuan bernama Okta Aprianto berusia 19 tahun di Pekon Wonosari, Gadingrejo. Kapolsek Gadingrejo Inspektur 1 Anwar Mayer Siregar mengatakan,
Kedua tersangka berinisial SS berusia 21 tahun dan AR berusia 18 tahun merupakan warga desa Marga Jaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Pesawaran. Ia menjelaskan saat kejadian korban berteduh di bawah gerbang SD Negeri 2 Wonosari sambil memainkan ponsel. Tiba-tiba korban didatangi oleh dua pelaku yang menggunakan sepeda motor. Salah satu pelaku langsung merebut paksa ponsel korban. Korban pun sempat berupaya mempertahankan barang miliknya, tetapi malah dipukuli oleh pelaku. Para pelaku berhasil membawa kabur ponsel korban. Atas kejadian tersebut, korban kehilangan satu unit ponsel merek Vivo Y91C seharga 1,5 juta rupiah. Setelah menerima informasi kejadian tersebut, anggota Polsek Gadingrejo langsung menerjunkan personil untuk mendatangi lokasi dan melakukan pengejaran. Hasilnya, belum genap 1 jam, kedua pelaku diamankan tidak jauh dari TKP berikut barang bukti ponsel hasil kejahatannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku SS merupakan residivis dan spesialis jambret ponsel. Kini kedua tersangka berikut barang bukti 1 unit sepeda motor dan 1 unit ponsel diamankan di Polsek Gadingrejo guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Berita selanjutnya, seorang remaja 18 tahun ditangkap usai lakukan pencurian. Seorang pemuda berinisial RN diamankan Polsek Pulau Panggung lantaran diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap tetangganya Rita Huana, warga Pekon Sinar Sekampung Air Naningan, Tanggamus. Remaja berusia 18 tahun itu ditangkap lantaran melakukan curat dengan modus bobol jendela. RN ditangkap berdasarkan laporan korban tertanggal 20 Mei 2022. Kapolres Tanggamus AKBP Satya Widi Widaryadi melalui Kapolsek Pulau Panggung, Ibtu Musakir mengatakan, usai membobol jendela, RN melakukan pencurian ponsel dan burung peliharaan milik korban. Pelaku berhasil mencuri handphone Oppo A83 berwarna gold dan seekor burung kutilang pada hari Selasa 17 Mei 2022. Dari serangkaian penyelidikan, TKP 308 Pulau Panggung pun berhasil menangkap korban di rumahnya. TKP 308 Polsek Pulau Panggung berhasil mengidentifikasi tersangka yang dikuatkan barang bukti sehingga RN ditangkap saat berada di rumahnya pada Jumat 27 Mei 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Musakir membeberkan kejadian bermula ketika korban bersama suaminya yang baru pulang dari kebun merasa curiga. Rumahnya kemalingan lantaran pintu belakang rumah korban terlihat terbuka. Benar saja, usai korban memeriksa isi rumah didapati ponsel korban yang diletakkan di lemari ruangan tengah rumah telah raib. Tak hanya ponsel, seekor burung kutilang yang semula berada di kandang ikut raib pula. Kecurigaan yang diperkuat dengan ditemukannya jejak kaki di dekat jendela rumah korban. Atas kejadian tersebut, korban menderita kerugian yang ditaksir senilai 1,75 juta rupiah. Kemudian korban melaporkan hal tersebut ke Polsek Pulau Panggung pada 20 Mei 2022 lalu. Sementara itu, menurut pengakuannya, RN yang melakukan aksinya seorang diri itu saat ini belum memiliki pekerjaan. Ia juga mengungkapkan motif di balik aksinya itu. Atas perbuatannya, RN dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.